Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang interaksi obat dengan laboratorium. Sebelumnya, apa sih interaksi obat itu? Interaksi obat dapat didefinisikan sebagai pengguna dua atau lebih obat pada waktu yang sama yang dapat memberikan efek masing-masing atau saling berinteraksi. Interaksi yang terjadi dapat bersifat potensial atau antagonis, satu obat oleh obat lainnya, atau dapat menimbulkan efek yang lainnya. Jenis-jenis interaksi obat yaitu ada interaksi obat dengan obat, interaksi obat dengan makanan dan minuman, interaksi obat dengan herbal, interaksi obat dengan penyakit, dan interaksi obat dengan laboratorium. Saya di sini akan menjelaskan tentang interaksi obat dengan laboratorium. Interaksi obat dengan laboratorium ini terjadi apabila obat mempengaruhi akurasi uji diagnostik. Kesehatan merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Agar dapat memantau keadaan sehat, perlu dilakukan tes laboratorium secara berkala, di mana tes laboratorium ini merupakan bagian penting dan perawatan kesehatan konversif dengan membantu monitor perkembangan di dalam tubuh. Tes-tes ini dapat menjadi indikator untuk mendeteksi masalah-masalah kesehatan. Beberapa tes laboratorium yang sering digunakan yaitu tes darah lengkap. Tes ini mengukur tiap komponen dalam darah. Tes darah lengkap sangat penting karena beberapa jenis obat-obatan dapat menyebabkan rendahnya jumlah darah merah atau darah putih yang kemudian dapat menyebabkan anemia atau kelainan darah lain. Selanjutnya ada screening kimia darah. Tes ini merupakan screening umum inti mengukur apakah organ-organ tubuh seperti jantung, hati, ginjal, pankreas, otot, dan tulang bekerja dengan benar dan mengukur kimia-kimia tertentu dalam darah. Tes ini penting untuk mendeteksi infeksi atau efek samping obat. Salah satu fokus terpenting dalam tes ini adalah monitor enzim hati. Macam-macam uji laboratorium ini ada alkalin fosfatase, glukosa, BUN test, bilirubin, SGOT, metformin, trigliserida, dan kolesterol. Alkali fosfatase merupakan suatu enzim yang dibuat di liver, tulang, dan plasenta dan biasanya ada dalam konsentrasi tinggi pada saat pertumbuhan tulang dan di dalam empedu. Tes untuk alkalin fosfat dikerjakan untuk mendiagnosa penyakit-penyakit liver untuk tulang atau untuk melihat apakah obatan untuk penyakit tersebut bekerja. Obat-obat yang dapat mempengaruhi konsentrasi alkalin fosfat yaitu ada obat AINS, di mana interaksi dengan laboratoriumnya yaitu dapat menurunkan angka alkalin fosfatase. Ada obat paracetamol, interaksi dengan laboratoriumnya yaitu meningkatkan angka alkali fosfat. Mekanismenya yaitu paracetamol dapat mengganggu mekanisme sel hati yang dapat menyebabkan nekrosis. Terjadinya nekrosis ini akan meningkatkan angka alkalin fosfatase. Selanjutnya yaitu glukosa. Obat-obat yang mempengaruhinya yaitu ada antenolol. Interaksi dengan laboratoriumnya dapat menurunkan konsentrasi glukosa. Mekanismenya menghambat glikogenelisis di sel hati dan otot rangka sehingga mengurangi efek hiperglikemia dari epinefrin yang dilepaskan oleh adanya hipoglikemia sehingga kembali kadar gula pada hipoglikemia diperlambat. Kemudian ada kortikosteroid golongan glukokortikoid. Interaksi dengan laboratoriumnya yaitu dapat menurunkan konsentrasi glukosa. Mekanismenya yaitu meningkatkan gluconeogenesis dan mengurangi penggunaan glukosa di jaringan perifer dengan cara menghambat uptake dan penggunaan glukosa oleh jaringan mungkin melalui hambatan transport glukosa. Kadar normalnya yaitu 7-20 mg/dl. Selanjutnya yaitu BUN test. BUN adalah konsentrasi urea pada plasma atau darah yang merupakan indikator penting fungsi ginjal. Obat yang mempengaruhinya yaitu furosemid. Interaksi dengan laboratorium, furosemid dapat meningkatkan BUN. Mekanismenya yaitu furosemid golongan diuretik kuat yang dapat menyebabkan ekspresi glomerular, sodium dan air yang tinggi 20-30% sehingga menyebabkan dehidrasi. Jika terjadi dehidrasi, maka aliran darah ke ginjal menjadi berkurang. Kemudian ada vankomisin. Vankomisin dapat meningkatkan BUN. Mekanismenya yaitu vankomisin dapat menyebabkan ginjal tidak bekerja dengan baik, pengeluaran urea nitrogen menjadi terhambat sehingga kadarnya dalam darah meningkat. Selanjutnya ada bilirubin. Bilirubin atau pigmen empedu merupakan hasil akhir metabolisme dan secara fisiologis tidak penting.
namun merupakan petunjuk adanya penyakit hati dan saluran empedu. Obat-obat yang mempengaruhi bilirubin, yaitu ada fenobarbital, dapat menurunkan kadar bilirubin. Fenobarbital meningkat aktivitas glukuronil transferase atau enzim yang digunakan pada konjugasi dengan asam glukuronat sehingga dengan cepat diekskresi melalui empedu dan urin. Kemudian ada estrogen, steroid anabiotik dapat meningkatkan kadar bilirubin, menyebabkan penurunan ekskresi bilirubin. Hal ini menyebabkan terjadinya hiperbilirubinemia yang disebabkan karena terjadinya gangguan transfer bilirubin melalui membran hepatosit yang sehingga terjadi retensi bilirubin dalam sel. Kemudian ada SGOT. Obat yang dapat meningkatkan SGOT yaitu antibiotik, narkotik, vitamin seperti asam folat, piridoksin, vitamin A. Isoniazid dapat menimbulkan ikterus dan kerusakan hati yang fatal akibat terjadinya nekrosis multilobular, sehingga hal ini menyebabkan peningkatan aktivitas enzim transmirase. Kemudian ada metformin, di mana metformin ini dapat menurunkan absorpsi glukosa dari saluran lambung usus. Metformin hanya mengurangi kadar glukosa darah dalam keadaan hiperglikemia serta tidak menyebabkan hiperglikemia bila diberikan sebagai obat tunggal. Selanjutnya ada trigliserida, yaitu penurunan beta-lipoproteinemia, kongenitas, hipertiroidisme, malnutrisi protein. Obat yang dapat menurunkan nilai trigliserida yaitu asam askorbat, metformin, peningkatan kadar hipertensi dan IMA. Kemudian kolesterol. Kolesterol, obat yang dapat menurunkan kadar kolesterol itu yaitu ada tiroksin, estrogen, dan aspirin. Obat yang dapat meningkatkan nilai kolesterol yaitu epinefrin dan fenotiazin. Vitamin C, dosis tinggi menurunkan kadar kolesterol melalui mekanisme memperlebar arteri sehingga memperkecil deposit kolesterol pada dinding arteri. Cukup sekian dari materi interaksi obat dengan laboratorium ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.